Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bang Anto di Legacy Voice. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam kesadaran keberkahan bersama orang-orang yang Anda cintai. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, suasana bahagia, kita bersilaturahmi, kumpul bersama keluarga, adik-adik, kakak-kakak, orang tua kita, keponakan-keponakan kita yang datang dari jauh, kita berkumpul, bercengkerama, tentu yang sudah lama, sudah kangen dan rindukan. Itu yang kita inginkan, suasana di Hari Raya Idul Fitri. Bela-belain mudik datang dari jauh, kumpul bersama keluarga untuk meningkatkan tali silaturahmi, bercengkerama, bersenda gurau, gitu kan. Kalau istilah Palembang kelakar, gitu kan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Fenomena yang kita lihat. Nah, fenomena yang kita lihat adalah ketika keluarga besar berkumpul, ketika keponakan-keponakan kita yang memang jarang ketemu satu sama keluarga yang lain, ketika berkumpul di dalam suatu rumah. Kemarin keponakan saya datang, banyak sekali adik-adik datang. Ketika mereka berkumpul, yang terjadi apa? Masing-masing pegang gadgetnya, masing-masing pegang handphonenya. Kapan kalian akan ngobrol? Kapan kalian akan bersenda gurau? Kapan kalian akan bercerita, gitu loh. Kalaupun bercerita tentang game yang dia mainkan, ya seperti itu ya. Akhirnya duduk termenung terdiam, main-main handphone segala macam. Sebenarnya fenomena ini sudah lama, sudah terjadi juga. Sering juga kita mengamati. Kalau kita jalan-jalan ke mall, kita lihat di tempat-tempat makan, di restoran, ada keluarga datang, ayah, ibunya, bersama anak-anaknya, bahkan ada yang ngajak cucu juga. Begitu duduk di satu meja, apa yang dilakukan pertama? Buku menunya dicuekin. Buku menunya dicuekin, ibunya pegang handphone, anaknya pegang handphone, semua pegang handphone. Lantas pelayannya datang, mau pesan apa, mau order apa, berdiri gitu kan, semua masih pegang handphone. Nah, saya pernah marah sama keluarga saya juga, kita datang ke sini mau makan masa semua pegang handphone, ya cepat di order makanannya, gitu loh, kita mau makan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kita banyak yang mengalami itu, dan inilah fenomena yang terjadi saat ini, kan seperti itu. Di sekolah, mau di tempat kerja, mau dimanapun, ternyata generasi-generasi Y, milenial, generasi Z, gitu kan, atau generasi Alpha yang paling muda seperti itu. Inilah yang kita khawatirkan sebetulnya. Kenapa harus khawatir? Nah, kalau Anda browsing, sahabat-sahabat Legacy Voice, dimanapun Anda berada, browsing ya Google. Saya waktu menulis buku, di Duit juga saya masukkan, di Cuan Negeri Akhirat pun saya masukkan. Bahwa generasi Amerika Serikat itu sekarang semakin tidak bahagia. Ini generasi muda Amerika tidak bahagia, gitu. Menurut catatan The World Happiness Report yang dirilis di Pontifical Academy di tahun 2018, merilis bahwa negara yang paling bahagia itu adalah Finlandia. Dia peringkat 1 dari 156 negara yang disurvei. Indonesia gimana? Nah, Indonesia ternyata menempati posisi ke 96 negara. Itu tahun 2018.
Nah, di tahun 2024 ada yang mengejutkan. Ada yang mengejutkan apa? Yang mengejutkan itu bahwa mereka melaporkan rata-rata orang yang lahir tahun 65 itu lebih bahagia dengan orang-orang yang lahir setelah tahun 80. Wah, termasuk saya nih, kelahiran tahun 65, generasi X ya. Itu lebih bahagia daripada generasi Y, generasi milenial seperti itu. Nah, hasil survei ini pun oleh Gallup World ya, polling yang meneliti ini. Nah, salah satu yang disebut itu bahwa penyebab generasi muda Amerika Serikat itu tidak bahagia itu karena memang hidup sosialnya gitu, dipengaruhi oleh gadget. Mereka waktunya habis dengan bermain gadget itu 5 jam sehari. Nah, mereka kalau berkumpul tidak ngobrol, tidak berinteraksi. Mereka berinteraksinya dengan dunianya sendiri, dengan gamenya sendiri. Bahkan di tengah malam juga mereka menghabiskan waktunya bergadang karena untuk menghabiskan waktunya dengan gadget itu. Nah, ini saya hubungkan tadi fenomena yang terjadi di Idul Fitri itu dengan hasil survei di Amerika itu. Jadi wajar saja nanti tingkat bahagianya negara kita itu ya di peringkat yang masih 96. Tentu faktor-faktor kan banyak, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor waktu yang tersedia untuk mereka dan segala macam, itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi itu. Tapi kalau surveinya Gallup ini dia menyoroti fenomena itu yang disebut oleh orang Amerika, oleh Surgeon General Amerika Serikat Vivek Murthy sebagai krisis yang setara dengan krisis paruh baya gitu kan. Dan ini merupakan sudah tanda bahaya di Amerika. Ada fenomena lain yang menakutkan juga. Yang menakutkan itu fenomena di Jepang yang sebagai negara dengan tingkat bunuh diri terbesar. Bahkan di survei tahun 2020 itu mengatakan anak-anak sekolah itu sudah mencapai angka 490-an yang bunuh diri di Jepang itu. Bisa kita bayangin apa nggak ngeri ya? 499 kematian anak-anak sekolah. Dari SD, SMP, SMA sudah ada yang bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Nah, ini lain lagi. Bukan soal dia main-main gadget. Mereka stres. Stres apa? Penuh dengan tekanan. Mereka harus disiplin sekali. Mereka harus belajar dengan ketat. Mereka dipenuhi dengan target-target. Nah, target harus mencapai nilai segini. Harus berprestasi seperti ini. Dan kalau sekolah harus lulus, kalau tidak lulus itu kan mungkin harga diri dan segala macam. Kalau harus masuk kampus-kampus terkenal, kalau sudah lulus itu harus bekerja. Nah, ini membuat mereka tersiksa dan mereka bunuh diri. Mereka tidak ada teman, mereka tidak bisa curhat dan segala macam. Ini di NHK online itu saya baca kalau nggak salah beberapa waktu lain. Nanti saya lampirkan ininya kalau saya akan browsing lagi seperti itu kan. Tingkat-tingkat kematian tuh semakin tahun semakin naik di Jepang itu. Nah, sekarang apakah anak-anak kita itu berbahagia ketika dia main handphone, main gadget? Atau itu pelarian? Ini perlu renungan loh kita orang-orang tua seperti itu. Termasuk kita sendiri gitu. Berhari-hari bermain gadget itu kan, itu yang membuat kita nyaman, bahagia, atau memang itu pelarian saja, atau pelarian untuk ngisi waktu gitu. Nah, untuk itu jangan sampai bahwa ini pun meningkatkan angka tidak bahagia warga negara kita, atau paling ya berbicara masalah keluarga lah, keluarga kita. Ya kalau memang itu baik, ya insya Allah. Tapi saya juga ada fenomena bahwa
Ada anak-anak yang punya talent tertentu hanya dengan bermodal menonton film tertentu juga diarahkan lebih positif, dia bisa bahasa Inggris. Otodidak. Setelah dia bisa belajar bahasa Inggris, dia pun bisa belajar bahasa Jepang. Mandiri, sendiri, otodidak. Nah, itu sangat luar biasa. Tapi kan tidak banyak anak-anak yang memang punya talent seperti itu. Nah, artinya benang merahnya, selama dia melihatnya dengan hal-hal yang positif, bisa diarahkan dengan positif, tentu teknologi itu akan membantu. Tapi survei mengatakan tidak. Survei mengatakan tidak apa? Karena kebanyakan juga ini kita kurang mengarahkan dan kurang membekali, membawanya ke arah positif, sehingga ini adalah membuat ya tidak berkembang dia. Lebih baik ya main keluar. Main keluar itu artinya ya main layang-layang lah sama temennya, main petak umpet, main bulu tangkis, main bola kaki, gitu. Badan sehat, pikirannya luas, terbuka, dan hatinya riang. Pasti itu tidak bisa dipungkiri. Kebahagiaan anak-anak, kebahagiaan kita ketika kita berinteraksi sosial dengan teman-teman di komunitas, pasti jauh lebih bahagia ketika anak-anak bermain game dan menang. Beda bahagianya. Oh, main game gitu menang dia bahagia. Enggak. Bahagianya akan beda ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya, bermain di luar, itu jauh akan lebih bahagia dan jauh lebih membawa sisi positifnya seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi yang saya sampaikan tadi, ya sebetulnya fenomena gadget itu tidak terjadi di saat Idul Fitri saja, tapi ya sudah sekian lama ya terjadi. Nah, saya mikirnya tidak sebahaya itu, tapi ya ternyata survei-survei yang diadakan ya lebih membahagiakan. Nah, ini konteksnya nanti hubungannya dengan materi selanjutnya, tayangan selanjutnya. Nah, generasi-generasi muda yang yang kurang bahagia ini, atau yang lebih sulit mendapat kebahagiaan ini, ternyata mereka juga tidak peduli dengan hari tuanya. Mulai dari Amerika juga begitu, bahwa generasi milenial itu tidak peduli dengan hari tuanya, tidak mempersiapkan hari tuanya dengan baik, tidak mengerti dia dengan apa itu pensiun, pensiun pekerja itu. Nah, mereka juga ini penganut yang YOLO tadi, you only live once. Artinya, ya hidup hanya sekali, mari kita nikmati. Kalau kita udah kerja, punya penghasilan, ya dinikmati gitu loh. Nikmatnya gimana? Ya kalau ada handphone baru, ya beli handphone baru, kan gitu kan. Oh, di sana ada kafe baru, yuk nongkrong sama-sama, yuk nongkrong di sana, ngopi gitu lah. Ya mengeluarkan uang untuk sekedar ngopi 50.000, 100.000, bagi mereka ya ada biasa-biasa saja seperti itu. Kapan mereka akan berhemat, nabung? Oh iya, mereka nabung. Mereka nabung. Tapi nabungnya buat apa? Ya buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan. Healing kata mereka. Healing. Setelah uang tunggu ya jalan-jalan kemana? Ya ke Bali. Jalan-jalan kemana lagi kalau udah Bali? Oh, ke Raja Ampat. Oh, nanti lihat sana, lihat sini, lihat sini. Pilihan-pilihannya lebih spesifik dan lebih lebih mencari tantangan-tantangan dengan fenomena-fenomena baru, atau tempat itu ya harus instagramable seperti itu. Yang penting datang mengunjungi tempat itu, foto-foto ya upload, foto-foto ya upload. Nah, itu generasi YOLO ya seperti itu. Mereka tidak memikirkan itu masa tuanya. Nantilah masa tua, nggak usah dipikirin. Nah, pokoknya sekarang nikmatin saja. Apakah yang begini bisa dibenarkan atau bisa apa? Ini perlu saya sampaikan. Generasi kita saja, generasi X kalau saya, atau generasi baby boomer sebelum saya, yang lahir di bawah tahun 65, kalau saya kan tahun 65 sampai tahun 80 ya, sudah bekerja, sudah punya program pensiun, sebetulnya. Setelah pensiun, banyak juga yang tidak bahagia. Banyak juga yang tidak bahagia. Masih saja ada yang hidupnya susah gitu loh. Ada teman-teman yang sudah pensiun, yang setelah pensiun
ya maaf lah ya. Ya hidupnya masih menderita seperti itu. Ya tapi tidak bisa juga dikatakan ini salah di program pensiunnya. Ya, pasti ya salah pribadinya. Bagaimana dia mengelola keuangannya, bagaimana dia ya mempersiapkan hari tuanya tadi. Nah, untuk itu yang sudah disiapkan saja program pensiunnya, pendanaan pensiunnya oleh perusahaan, tetapi secara pribadinya dia tidak mempunyai perencanaan pada saat pensiunnya, bisa saja dia pensiunnya tidak bahagia. Nah, apalagi generasi-generasi muda, generasi sekarang ini yang sama sekali tidak peduli tentang hari pensiunnya nanti atau masa tuanya nanti, ya kan pastinya kan akan jauh lebih parah dari apa yang saya contohkan tadi. Seperti yang sudah punya perencanaan saja kurang baik hasilnya, nah apalagi yang tidak merencanakan sama sekali. Nah untuk itu di pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan trik lah atau bagaimana cara menyiapkan masa pensiun yang lebih baik lah, seperti itu. Apa saja yang harus kita persiapkan. Nah video ini kalau nggak begitu panjang ya, seperti itu. Nah demikian sahabat Legacy Boy dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe-nya, like and komen-nya kami tunggu, saran-sarannya, tema-tema apa yang akan kita bahas, akan kita ceritakan di berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.